Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, saat ini kita bertemu dalam program Renungan Harian. Dan topik kita adalah cara terbaik menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa sekarang ini kita berada di masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan Hakim, sebagai yang berhak atas segala sesuatu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada begitu banyak tanda yang akan terjadi mendahului kedatangannya. Sebagaimana yang ia katakan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 10 dan ayat 11, di sana dia katakan begini, bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bukankah hal-hal itu sudah terjadi dan sementara terjadi? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dapatkah kita mengatakan bahwa COVID-19 adalah salah satu penyakit sampar yang mendatangkan penderitaan bagi umat manusia, yang tentunya berdampak bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi kehidupan orang-orang Kristen. Nah, dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Karena itu saya mengajak membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Di sana dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus katakan bahwa di masa-masa penantian seperti ini, yang harus kita lakukan adalah pertama, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk dapat menguasai diri dan menjadi tenang, maka kita harus berfokus pada Tuhan, bukan pada segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, tetapi berfokus kepada Tuhan untuk menemukan kehendak Tuhan soal sikap kita dalam kondisi yang tidak nyaman tersebut. Sehingga kita bisa menjadi tenang, karena fokus kita bukan pada pergumulan, bukan pada situasi yang sedang terjadi, tetapi pada apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita dapat bersikap dengan baik seturut dengan kehendaknya dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah nyatakan kasih kita kepada semua orang dengan cara membantu orang lain dalam kesusahan mereka. Ada yang mengatakan begini, saat menolong orang lain itu berarti kita sedang menolong diri kita sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, nyatakanlah kasih sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Karunia yang Tuhan berikan sebagai pengurus dari kasih karunia Allah tersebut. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah lakukanlah semua itu dengan tujuan supaya Tuhan dimuliakan. Karena dengan tujuan itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita bekerja atau berjuang sendiri dalam hidup ini, apalagi di tengah suatu kondisi yang tidak nyaman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a dikatakan
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Luar biasa. Tuhan hadir dalam kehidupan umat manusia, hadir di seluruh dunia ini untuk melimpahkan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia. Apakah kita orang-orang yang bersungguh hati kepadanya? Maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan kepada kita. Tindakan-tindakan ini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa iman kita tak tergoyahkan dengan keadaan dunia yang menggetarkan ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja dan Hakim, Dia akan mendapati kita setia. Dia akan mendapati kita beriman teguh, tak tergoyahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 8b, jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Yang Dia cari adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun, orang-orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Itulah cara terbaik yang firman Tuhan ajarkan kepada kita di waktu-waktu penantian ini. Nah, karena itu mari kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini dalam kondisi yang tidak nyaman, kita tetap mencari kehendak Tuhan. Terpuji Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin.